Dalam Negeri sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan rapat koordinasi nasional ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di akhir tahun 2024. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih kehadiran saudara-saudara, dan terima kasih saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Saudara-saudara sekalian, saya sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran saya dalam sambutan saya pada hari pelantikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober bulan lalu di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bahkan di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan terlalu mengulangi, tapi saya kira ada manfaatnya kalau saya menekankan pokok-pokok yang terpenting. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar atas karunia yang demikian besar diberikan kepada kita. Wilayah yang luas, ratusan suku bangsa, kelompok etnis yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ras yang berbeda. Tapi kita bersyukur, kita bertahan, kita berhimpun dalam suatu negara kebangsaan, dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur di negara kita diberi oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang berlimpah-limpah. Setelah saya menjadi pejabat negara, saya masuk kabinet, dan sesudah itu saya maju di pemilihan umum. Saya dapat mandat dari rakyat, dan saya bersyukur menikmati dukungan transisi oleh pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, sehingga transisi pemerintahan bisa dikatakan
adalah transisi yang lancar, transisi yang sejuk, transisi yang memungkinkan kita bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali di berbagai tempat, berbagai kesempatan saya menyampaikan kekayaan yang kita miliki oleh seluruh dunia, oleh para pakar, bisa dengan hitungan-hitungan, dengan algoritma tertentu sudah diyakini bahwa Indonesia kita ini adalah bisa menjadi negara makmur dan bisa menjadi negara kaya. Ini kayak kampanye aja ini, banyak tepuk tangannya. Saudara-saudara, tepuk tangan nanti aja. Jadi saudara-saudara, kita bisa menjadi negara yang sukses, bisa menjadi negara kaya, bisa menjadi negara kuat, dan seharusnya kita menjadi negara makmur, seharusnya kita menjadi negara kaya. Tetapi, nah ini saudara-saudara, wartawan sudah keluar semua ya. Saya mengajak kita semua sebagai pengambil keputusan, kami di pusat, saudara-saudara di daerah, bagian dari pemerintah, bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, penegak hukum, pelindung, yang menjalankan pemerintahan, yang mengawasi pemerintahan, kita semua bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kita bertanggung jawab. Kita semua di sini bertanggung jawab. Saudara-saudara, karena itu yang saya katakan, tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi negara sukses. Saya pelajari data-data dan angka-angka, sungguh luar biasa kekayaan kita. Mineral-mineral yang kita miliki, tambang-tambang yang kita miliki adalah mineral-mineral yang vital bagi kehidupan di abad 21 ini. Nikel dan boksit, kemudian rare earth, tanah-tanah yang apa istilahnya, tanah jarang ya, rare earth, terutama thorium dan sebagainya. Ini hal-hal yang kita miliki. Boksit kita bisa cadangan untuk ratusan tahun. Energi kita juga sangat besar, sangat besar. Kita adalah negara yang banyak iri sama kita. Mungkin kita satu-satunya negara, mungkin Brazil kedua, negara yang bisa 100% swasembada energi dari energi terbarukan. Kita bisa punya solar, diesel dari tanaman, bensin dari tanaman. Kita punya kekuatan energi geotermal terbesar di dunia,
terbesar di dunia. Kita punya potensi energi dari laut, karena bisa dikatakan 2/3 wilayah kita adalah laut. Saudara-saudara, kita miliki semua. Banyak negara yang tidak punya apa yang kita miliki. Tetapi saya mengajak kita harus berani melihat kekurangan kita. Saya perhatikan adalah kebiasaan kita, budaya kita, budaya pemimpin-pemimpin kita, budaya elit Indonesia. Kalau kumpul selalu ingin saling memuji, enggan untuk bicara yang tidak enak. Ini harus saya akui dan saudara harus akui. Walaupun mungkin saudara nggak enak, tapi saya mengatakan karena saya ini termasuk sudah lama jadi orang Indonesia. Saudara-saudara, kalau kumpul dan terutama pemerintahan, termasuk di tentara, yang saya alami, bawahan selalu ingin menyampaikan berita-berita baik. Berita yang tidak baik tidak mau disampaikan. Angka-angka tidak enak tidak mau dibahas. Kita seolah-olah ingin hanya melihat angka-angka yang baik. Ini harus kita akui. Karena itu saudara-saudara, kita harus berani bertanya. Kalau kita punya semua mineral yang penting yang tidak dimiliki oleh Jepang, tidak dimiliki oleh Korea, kenapa kita pakai mobil-mobil Jepang? Kenapa kita pakai mobil-mobil Korea? Kenapa bangsa keempat di dunia ini kita tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor? Kita harus bertanya kepada diri kita. Kita harus tanya kepada guru-guru besar. Mungkin Mendagri suatu saat acara seperti ini kita harus kumpulkan rektor-rektor, kumpulkan guru-guru besar, ikut duduk bersama kita. Saudara-saudara sekalian, seorang profesor, seorang PhD adalah orang yang paling pintar di suatu negara. Tidak ada S4, S3 yang paling tinggi. Iya kan? Makanya saya berkali-kali saya ditawarin doktor honoris causa. Saya nggak mau terima, takut. Saya nggak berani. Beban tanggung jawabnya terlalu besar. Tapi saya bertanya kepada diri, saudara-saudara sekalian, dan terus terang aja, saya dalam hati saya tidak mau terima bahwa bangsa keempat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju, tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima. Karena itu saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan
hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, tadi itu saya sebagai menggugah saja, menggugah. Mari kita bertanya, apa kelebihan orang Korea? Wilayahnya lebih kecil dari kita, tidak punya sumber alam seperti kita, tapi kita import mobil mereka, kita import motor mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Kita koreksi diri kita, tapi saya juga menawarkan beberapa masalah kepada saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengakui kelemahan kita, bukan untuk kita rendah diri, bukan. Ya. Memang salah satu kelemahan Indonesia, kelemahan adalah memang kita memiliki kecenderungan rendah diri, kecenderungan inferior, merasa inferior, inferiority complex. Kita menerima, oh orang Korea bikin mobil, oh iya, saya pakai Hyundai, saya pakai Sangyong. Oh Jepang bisa bikin mobil, Tiongkok bisa, Vietnam bisa bikin mobil listrik. Kita seolah-olah menerima bahwa itu biasa, oh Indonesia nggak bisa. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan. Sekarang saya lanjut pada beberapa angka-angka yang memprihatinkan. Saudara-saudara, untuk menggambarkan efisiensi suatu negara, untuk menggambarkan efisiensi suatu ekonomi, biasanya digunakan suatu angka. Angkanya itu disebut ICOR, ICOR, Incremental Capital Output Ratio. ICOR kita adalah 6 plus 6,4 kalau tidak salah. Korea Selatan 4 ICOR-nya, Singapura 4. Artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia 30% lebih tidak efisien dari negara-negara itu. Malaysia 5. Berarti kita 20% lebih tidak efisien dari Malaysia. Apa arti ICOR ini dalam angka kesehari-harian? Artinya kalau ini kita ICOR kita 6,2, kalah dengan Philippines, kalah dengan Thailand, kalah dengan Malaysia, kalah dengan India, apalagi dengan Tiongkok, Korea Selatan, Singapura. Apa arti tidak efisien? Salah satu menurut pandangan saya adalah kebocoran. Kalau kita lihat arti sehari-hari dari angka ini adalah kalau anggaran kita, APBN kita sekarang sekitar 3.000 triliun, bisa dikatakan 230 miliar dolar.
kalau APBN sekarang, artinya kebocoran itu adalah 70 miliar dolar tiap tahun. Tiap tahun. Saya tidak mengatakan siapa yang salah. Saya mengatakan ini kenyataan yang kita hadapi. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, 5 tahun lagi kita akan hilang 350 miliar dolar. Dengan 350 miliar dolar, Indonesia bisa jadi negara apa? Sekarang saya berdiri di sini di hadapan saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada pengambil keputusan dari bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Saya ingin bertanya, apakah kita mau teruskan seperti ini? Apakah kita mau biarkan 70 miliar dolar tiap tahun hilang? Saudara-saudara, jawabannya juga kurang semangat, kurang tegas. Apakah kita biarkan ini hilang tiap tahun? Nah, begitu bangsa Indonesia. Ini real. Saudara-saudara, ada yang mengejek saya, oh mau bikin pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Belum kita berusaha sudah mengatakan tidak mungkin. Ini bangsa kalahan, bangsa pengecut, bangsa tidak berani. Saya bukan apa-apa, saya itu ingat ajaran proklamator kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil mencapai langit, minimal kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kenapa takut dengan angka? Kalau kita nggak bisa mencapai 8%, mungkin 7,5. Kalau nggak bisa 7,5, mungkin 7,2. Tapi kalau saya canangkan sasaran, ya cukup 6% lah, ya kan? Tak apalah, ini sifat bangsa kita. Canangkan 8%, tapi saudara-saudara, coba kembali ke angka 70 miliar dolar. Saudara-saudara sekalian, GDP kita, produk domestik bruto kita, adalah 1.500 miliar dolar. 1% 15 miliar dolar. 1% 15 miliar. Saya bertanya, 70 miliar dolar ini berapa persen? 70 miliar dolar ini 4% itu 60 miliar dolar. Ya, 60 miliar dolar itu 4%. Jadi 70 miliar dolar itu nyaris 5%, 4,5%. Saudara-saudara, kita tidak perlu jenius, kita tidak perlu pintar, kita cukup bersih, kita cukup jujur. Kalau kita berhasil mengurangi kebocoran 70 miliar dolar ini, overnight pertumbuhan ekonomi kita tambah 4,5%. Tapi ini gampang diucapkan. Saya paham ini sulit untuk kita laksanakan. Tapi tidak ada pilihan, kita harus berjuang untuk mengurangi kebocoran ini, saudara-saudara. Dan maaf segala maaf, dengan segala hormat, saya
telah menerima mandat dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memberi kepercayaan dan mandat kepada saya. Saya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk berjuang sekeras tenaga untuk mengurangi kebocoran ini, saudara-saudara. Tidak ada pilihan. Apakah kita mampu mengurangi dari 70 kita mengurangi ke arah 65? Sudah lumayan, 1% GDP. Kita bisa mengurangi lagi, dan bagaimana kita mengurangi? Saudara-saudara, sekarang sudah banyak upaya, ada digitalisasi, ada komputerisasi, ada sistem data yang kita paksakan sekarang harus satu data, ya. Peta nasional harus segera diwujudkan. One map. Negara keempat terbesar di dunia tidak punya satu peta, padahal butuhnya hanya 5 triliun. 5 triliun kita akan punya satu peta yang bisa jadi referensi untuk semua kegiatan. 5T. Perjalanan dinas anggarannya 44T. Saya bertanya, lebih penting perjalanan dinas atau satu peta untuk negara dan bangsa kita yang sudah 79 tahun merdeka? Saya mohon kebesaran hati, kebesaran jiwa, semua unsur yang bisa dikurangi, yang vital ya harus dilaksanakan. Ketua BPKP laporan ke saya, Pak, tugas kami kan untuk audit, Pak. Kami harus kemana-mana untuk audit. Jangan perjalanan dinas kami dikurangi. Enggak, BPKP tidak dikurangi, kalau perlu kita tambah perjalanan dinas. Demikian juga Jaksa Agung, Pak, kami mau selidiki kesini masa kami dikurangi. Oke, Jaksa Agung, aparat penegak hukum tidak dikurangi, kita tambah kalau perlu, saudara saya. Tapi yang lain-lain, ya kita tunda dulu jalan-jalan luar negeri. Rakornas sudahlah, kalau perlu pakai Vicon. Para bupati, para wali kota mungkin nanti harus dimonitor Pak Mendagri, berapa hari dia ada di kabupatennya. Setahun. Saudara-saudara, ini saya mengajak kita bersama. Saya menghimbau, ya, mari kita bersama-sama kita menuju pemerintah yang efisien. Saya sudah menggarisbawahi, kita kurangi acara-acara yang tidak produktif. Contoh, tahun 2025 adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika. Saya putuskan kita tidak rayakan besar-besaran, kita rayakan ya biasa-biasa saja, ya. Mungkin ulang tahun ke-75 boleh, lebih baik lagi ulang tahun ke-100, entah siapa presidennya. Tapi tahun 2025 saya ingin menghemat
kalau tidak salah bisa sampai 3T. Karena Asia Afrika sekarang udah banyak, sekian ratus Perdana Menteri, sekian ratus presiden. Kita harus siapkan hotelnya semua, ya kan? Jadi hal-hal yang semacam itu contoh. Mungkin dianggap saya tidak loyal, tapi saya nggak apa-apa, itu risiko saya. Saya pertanggungjawabkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Daripada 2-3 T untuk 1-2 hari, 2T itu, 3T itu bisa kita bantu banyak orang. Dan harus kita bantu banyak orang. Saudara-saudara sekalian, saya baru dari Merauke. Di daerah Wanam, saya di mobil buka jendela. Memang rakyat Indonesia Timur kan apa itu spontan kan? Kita berani sama pemimpin. Bapak keluar dari mobil, Bapak. Kenapa di dalam mobil, Bapak? Kami ingin pegang tangan Bapak. Saya keluar dari mobil, saya ketemu, jumpa, habis itu kita, Bapak kami butuh air bersih. Jadi yang dia minta itu real. Daerah itu, kampung itu tidak punya air bersih. Bapak, kami untuk minum butuh air bersih. Kebetulan saya mantan Menteri Pertahanan. Di bawah saya ada Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan, salah satu risetnya adalah membuat desalinasi, air bersih dari sungai, air sungai, dari air rawa, dari payung. Ada seorang doktor, seorang ibu, kalau nggak salah Ibu Dian, dari Jepang. Dia mengembangkan, kalau tidak salah sudah 3-4 proyek di beberapa tempat, kalau tidak salah di NTT, di Tanjung Priok. Satu sistem harganya 1 miliar, bisa menghasilkan 20.000 galon per hari. Kalau tidak salah 1 galon berapa? 7 liter. Sekitar, kalau 20.000 berarti 200.000 liter sehari. Saudara-saudara, dengan harga 1 miliar, kampung yang saya datangi itu akan punya air bersih. 1 miliar. Kita mungkin punya 30.000 kampung desa yang di pinggir pantai atau di daerah-daerah terpencil yang air susah. Kemungkinan 30.000, 20.000. Berarti dengan 30 triliun rakyat kita tidak akan kesulitan air minum. Ini contoh yang saya mengatakan kita harus benar-benar menggunakan angka berdasarkan realita. Rakyat kita yang susah perlu minum air bersih hari ini. Daripada saya bikin konferensi, saya keluarkan 2T, saya lebih baik 2T, saya bikin sekian ratus proyek-proyek air minum, air bersih. Sementara pemerintah daerah yang saya hormati, sementara saya mendapat laporan dari BPKP, banyak proyek air minum yang kurang bermanfaat. Saudara-saudara,
angka-angka yang tidak enak. Saya juga dapat laporan dari BPKP. 7 bandara sudah jadi airport kurang dimanfaatkan. Mungkin seminggu 1-2 flight. Kita bangun bendungan berapa puluh, irigasinya tidak ada. Jadi saudara, mari kita hadapi realita ini dan kita atasi realita ini. Untuk itu memang saya minta dalam 1-2 tahun ke depan ini kita semuanya rela menghemat, rela berkorban. Semua alokasi harus diarahkan supaya bisa sampai ke sasaran yang paling ujung. Saudara-saudara sekalian, saya minta slide kerugian negara aliran uang ke luar negeri. Saudara-saudara, dari judi online kita hilang tiap tahun 981 triliun. Ini yang di luar kebocoran APBN, 65 miliar dolar tiap tahun. Saudara-saudara, ada para ahli ekonomi, sekarang daya beli masyarakat menurun. Bagaimana nggak menurun? Keluar 981 T tiap tahun. Keluar dari rakyat yang kecil. Saudara-saudara, tidak mungkin judi itu menguntungkan. Judi hanya menguntungkan bandarnya saja. Jadi saya minta Kapolri, Jaksa Agung, aparat penegak hukum, kalau saudara mau jadi pahlawan bangsa, saudara mau menyelamatkan masa depan Indonesia, saudara mau menyelamatkan orang miskin, wong cilik, tolonglah berantas judi online, saudara. Saya ingatkan dia nih, kita semua eksekutif semuanya, polisi, jaksa, tentara, semuanya di sini. Kita dibiayai oleh rakyat. Masa Indonesia kalah dengan bandar judi? Coba para ahli hukum, apa yang harus kita lakukan? Apa? Tolong beri saran kepada saya. Tadi kebocoran APBN 70 miliar. Nanti ini bisa disanggah. Saya minta disanggah. Mohon buktikan kepada saya bahwa APBN sampai ke sasaran semua. Apa perlu saya kasih laporan BPKP? Anggaran katanya untuk perbaiki WC di SD, dicek di SD nggak ada air, nggak diperbaiki. Saudara-saudara, di kampung saya Bojongkoneng
1,5 jam dari ibu kota. Ada 5 SD. Dicek kamar mandi yang nggak berfungsi. Saya perbaiki semua. Karena nggak tahan, sudahlah. Itu tanggung jawab saya. Karena kita diajarkan oleh nenek moyang kita, oleh agama kita, kita tidak boleh membiarkan sekitar kita hidupnya tidak baik kalau kita mampu membantu. Saya hanya mengatakan, ya, kalau anggarannya itu 5 miliar untuk di kabupaten untuk memperbaiki WC, ya, kamar mandi di SD, yang dilaksanakanlah 5 miliar. Ya. Anggaran stunting yang dibuat baliho sekian M untuk baliho, untuk ceramah. Saya tahu ini persis karena saya pernah diundang di Jawa Timur, di Trawulan. Saya diundang satu lembaga, saya nggak sebut lembaga mana, dia melaksanakan program anti stunting. Jadi saya diminta ikut hadir. Habis itu ada seorang pejabat dari lembaga itu berdiri di depan 3.000 rakyat sana, mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk mencegah stunting kalian harus kasih makan anak-anakmu yang bergizi. Harus ada telurnya, harus ada sayur, apa itu namanya, 5 sempurna, ya. Itu rakyat itu tidak bodoh. Rakyat bilang, Pak, duitnya nggak ada, mau 5 sempurna, uangnya nggak ada. Bukan kasih ceramah. Saya lihat sendiri itu. Ya sudah, waktu itu saya belum berkuasa, jadi saya biarin aja itu. Sekarang saya mau ingat lagi siapa itu.